Tuhan berkata ini. Uni mau lari ke situ. Apakah Tuhannya umat Islam pun memberikan suatu alasan, bertanggung jawab ketika memfirmankan sesuatu atau membuat sesuatu? Ada alasannya kah? Semua ada alasannya. Semua Allah jelas. Silakan Ustaz Miftah. Iya. Kutanya dulu gini. Contoh kayak Quran diturunkan agar semua umat manusia mengerti di dalamnya, oke? Mengerti, menjadi pedoman, menjadi hudalinas, oke? Pedoman umat manusia. Ketika ada ayat, contoh kayak Alif Lam Mim, kayak yang lainnya, jangan kemana-mana, kita fokus di ini, di alasan. Apa ada jawabannya itu Ustaz Miftah? Itu ada jawabannya Ustaz Miftah. Lanjut. Segala sesuatu kehendak Tuhan menciptakan sesuatu atau berfirman tentang sesuatu, kita nggak perlu cari tahu alasan Tuhan mengapa begitu. Kok dipotong gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke, saya setuju nih. Nabi itu yang dikatakan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, karena dia adalah lidah Tuhan, penyampai firman Tuhan. Alasan Nabi Khidir membunuh ini kan tetap nggak bisa kita bantah juga kan. Bahkan sekelas Nabi Musa pun nggak boleh membantah alasan Nabi Khidir karena membunuh anak ini kan. Walaupun alasannya anak kecil ini akan menjadi kafir besarnya atau raja kafir besarnya, itu kan tetap nggak bisa dibantah alasan itu kan. Karena firman yang disampaikan dari Tuhan oleh Nabi Khidir. Kenapa seorang nabi aja nggak bisa dibantah penjelasannya? Kenapa alasan Tuhan membunuh harus dicari tahu? Otoritas tertinggi dipertanyakan. Kamu apa sih ini? Kita bantah. Diharap maklum mana ini? Diharap maklum mana kan? Ini bicara dengan Kristen. Kristen bukan. Gini Bang Dalbo, argumen dia itu nggak relevan. Seorang nabi saja tidak ada yang membantah. Lalu kenapa Tuhan ditanya alasannya? Kenapa saya bertanya alasan Tuhan kalian membantai anak kecil? Karena ini menunjukkan konsekuensi
Tuhan kalian tuh keji. Tuhan kalian tuh keji karena membunuh anak kecil tanpa alasan. Tuhan kalian keji itu sebenarnya. Saya sedang membuktikan. Hak yang diciptakan ini ngomong Tuhan itu keji. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Ngomongin Tuhan keji itu hak kita apa? Itu loh. Karena Tuhan menciptakan saya punya akal dan rasional. Kalau Tuhanmu nggak mau dikatakan keji, jangan ciptakan manusia punya otak lah. Udah dia yang ciptakan manusia punya otak, dia pula yang marah kalau kita mengatakan dia keji karena dia membunuh tanpa alasan. Kan kurang ajar banget Tuhan ini. Kalau dia nggak mau dikritisi, jangan bikin manusia punya otak. Dia yang bikin manusia punya otak kan. Ketika kita punya otak secara rasio, kita berpikir, kalau Tuhan membunuh anak kecil alasannya jelas, saya terima itu. Oh, kenapa anak kecil itu dibunuh Tuhan? Oh, karena anak kecil itu nanti besarnya jadi biadab. Oh, bagus Tuhan dibunuh, bunuh aja nggak apa-apa. Karena daripada banyak korban jiwa nanti dia jadi psikopat gedenya. Malah saya supportin Tuhan. Tapi pas saya tanya, Tuhan, kenapa anaknya Daud dibunuh? Kan bapaknya yang menikmati vagina orang. Kok anaknya yang menderita sakit selama seminggu? Nggak ada. Suka-suka gua lah. Wah, aku lebih baik nyembah galon. Kurang ajar ini Tuhan. Mentang-mentang anak kecilnya nggak salah apa-apa. Iya, anak kecilnya cuma dilahirkan. Cuman pemikiran Uni aja lah yang begitu. Lah memang pemikiran saya. Lah dalam pemikiran kamu, dalam pemikiranmu, kalau ada Tuhan membunuh anak kecil tanpa alasan, itu baik nggak Tuhan itu begitu? Tuhan itu keji. Sedangkan lah karena saya Islam. Kalau menurut kalian kan nggak keji. Tuhan membunuh Tuhan aja nggak keji. Bagi kalian ya kita. Memang haram. Ini memang karena saya berpikir, makanya pikiran saya yang bilang begini. Saya bertanggung jawab dengan pikiran saya. Tuhan yang membunuh tanpa alasan, Tuhan biadab. Itu saya yang bilang. Saya daripada penyembah Tuhan yang membunuh tanpa alasan, lebih baik saya nyembah tai. Lebih mulia saya nyembah tai daripada nyembah Tuhan yang membunuh-bunuh tanpa alasan. Biadab ini Tuhan. Lebih baik saya letakkan tai beronggok-onggok, saya sembah itu, ya tai Tuhan. Lebih baik, masih mending ada gunanya, ada pupuk. Ini Tuhan yang membunuh orang tanpa alasan sama sekali. Bahkan bayi loh, sebagai perempuan saya tidak terima loh. Bayi yang berzina bapaknya, ini bapaknya yang berzina. Tiba-tiba anak ini dilahirkan cuma seminggu nggak menikmati apa-apa. Belum lagi dia menikmati pertaubatan, belum lagi dia meminta ampun sama Tuhan, langsung dibikin sakit. Bagi saya kejam sekali ini. Kalau ada di Indonesia orang ini, kalau ada manusia membunuh anak kecil yang tidak berdosa karena anak itu haram, orang ini apalagi direncanakan pembunuhannya akan dihukum 15 tahun di negara kita loh. Oke. Saya tidak akan mau, itu hak saya. Kamu jangan intervensi hak saya. Najis bagi saya menyembah Tuhan keji. Oke, kita lari ke situ nih. Uni mau mencari tahu alasan Tuhan, kenapa Tuhan melakukan ini, kenapa Tuhan berkata ini. Uni mau lari ke situ. Apakah Tuhannya umat Islam pun memberikan suatu alasan, bertanggung jawab ketika memfirmankan sesuatu atau membuat sesuatu? Ada alasannya kah? Semua ada alasannya. Semua Allah jelas. Silakan Ustaz Miftah. Iya. Kutanya dulu gini. Contoh kayak Quran diturunkan agar semua umat manusia mengerti di dalamnya, oke? Mengerti, menjadi pedoman, menjadi hudalinas, oke? Pedoman umat manusia. Ketika ada ayat, contoh kayak Alif Lam Mim, kayak yang lainnya, jangan kemana-mana, kita fokus di ini, di alasan. Apa ada jawabannya itu Ustaz Miftah? Itu ada jawabannya Ustaz Miftah. Lanjut. Segala sesuatu kehendak Tuhan menciptakan sesuatu atau berfirman tentang sesuatu, kita nggak perlu cari tahu alasan Tuhan mengapa begitu. Kok dipotong gitu? Ketika kamu bahkan mempertanyakan kenapa ada huruf alif lam mim, Allah juga sudah jawab itu di Al-Qur'an. Kan saya bilang, artinya? Allah sudah jawab itu. Allah sudah katakan bahwa itu adalah ayat mutasyabihat. Alasannya, bukan artinya nggak ada karena itu huruf. Ini. Iya. Kan kamu bilang setiap tindakan Tuhan itu Tuhan jelaskan ada alasannya. Contoh, ketika Allah berikan Quran, itu tidak ada arti karena itu sama seperti A, B, C dan D. Tapi Allah sudah jelaskan itu namanya ayat mutasyabihat. Yang mana berarti kan sesuatu tindakan Tuhan atau segala sesuatu ciptaan Tuhan atau kehendak Tuhan nggak perlu kita mempertanyakan itu nih. Loh, nggak perlu saya tanya, Tuhan saya sudah jelaskan. Loh, kok kamu pula yang ngatur? Nggak perlu kok tanya, Uni dilucu kritik di sini. Kenapa kamu malah mengintervensi? Kenapa kau malah mengatur saya untuk kritis? Kenapa kau atur saya? Itu kan sudah intervensi saya loh. Itu hak saya.
perkataan saya Uni kritis itu, kepada kitab perkataan suci loh. Uni itu, Kalau kau suruh aku betul, bodoh mengikuti tapi apa kata gini, kitab suci, itu bukan aku. kritis Kok lucu nih boleh, orang ini. kritis Kok boleh, dia malah kritis boleh, kok kau kritis boleh, kau ini kritis pun boleh, sudah tapi tidak melampaui. boleh. Kau ini Kritis itu kok kau boleh. pula yang bilang tidak boleh. Tidak ada Kritis yang berhak boleh. mengatakan saya Rifa kau boleh dan tidak boleh kecuali kau ada dasar. Contoh, Kritis Rifa, boleh. menurut Al-Quran kau tidak boleh begini, baru kau boleh. Menurut Bible kau nggak boleh begini, baru kau boleh ngomong. Menurut undang-undang kau nggak boleh. Tapi menurut kau aku nggak boleh, kau siapa? Ngatur-ngatur aku. Itu kau ngatur aku loh. Kritis boleh, kritis boleh, Ngatur aku nih kritis orang ini. boleh, kritis Teman-teman, boleh. Ustaz Miftah Tapi lanjut nggak aja. boleh. Saya nggak ada urusan dengan orang yang sok-sok ngatur saya, karena saya Bukan. kritis atau tidak itu bukan urusan kalian. Uni yang ngomong tadi, Tuhan kok keji, Tuhan. Jadi kalau berbicara kritik, Kristen itu nggak ada yang gitu, Bang. Lu, saya cuman menolak omongan Tuhan kejam. Sabar, Bang. Tuhan Seandainya kejam itu nggak Kristen boleh lah kritik, ngomong begitu, Tuhan kejam. bagaimana mungkin Kristen mentuhankan manusia seandainya mereka kritik? Kan begitu sederhananya. Dia menolak ini, Bang Dalbo. Tunggu, saya tanya sama kau. Ketika anak bayi yang tidak berdosa dibunuh tanpa alasan yang jelas, itu perbuatan baik atau perbuatan kejam menurut kau? Kan tadi saya udah bilang, apapun kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, kenapa kau komentar? Saya tanya, kalau ada anak bayi yang tidak tahu Aku nggak berani apa-apa komentar. dibunuh, Aku ya nggak berani sudah. komentar. Kalau kau tak berani komentar, jangan kau komentari. Aku yang berani berkomentar. Kalau menurutku Tuhan membunuh anak bayi yang tidak berdosa Kau- tanpa kau alasan, Tuhan juga, ini Uni. biadab. Aku yang bilang. Silakan kau mau kau tuntut kek, mau kau Juga. laporkan kek. Aku Tahu- yang bilang. kalau Bagiku, kalau ada Tuhan yang Uni. membunuh anak bayi tanpa Uni. alasan yang jelas, Uni. dan anak bayi ini setelah mati Uni. masuk neraka, ini Tuhan biadab. Aku yang bilang. Oke, Uni, kau bisa menjudge sesuatu kalau kau punya alasan yang jelas atau ada keterangan yang punya. jelas. Ini Tuhan Punya. yang berbuat. Punya. Dia berbuat apapun tanpa perlu Tuhanmu. keterangan apapun, Uni. Iya, makanya aku bilang Ya, Tuhan kalau kau kejam. kalau itu ngerasa bukan Tuhan unik, kenapa kau bilangin Tuhan orang kejam gitu loh? Nggak boleh begitu Ya memang loh, Uni. Tuhanmu kejam. Loh, kok nggak boleh? Ya nggak boleh begitu. Tuhan yang membunuh anak kalau bayi kau mau tanpa. bilang, Loh, kok kalau nggak kalau boleh? kalau kau mau bilang begitu, Kok nggak boleh? Uni, jangan di ruang publik. Itu Loh, ini justru ini aku aneh. harus sampaikan ini ke ruang itu publik bukan supaya orang pemahamanmu. sadar. Loh, Itu bukan kok malah pemahamanmu. Kamu nggak intervensi? boleh. Kamu Kalau nggak menurut boleh. saya, itu Tuhan itu yang Tuhan membunuh. orang. Itu Tuhan Loh. orang. Kenapa kau bilang Ya begitu? memang, ya Itu memang loh, Tuhanmu Uni. kejam. Tuhanmu kejam. Bukan jahat lidahmu. Jangankan Kayak gitu. anak orang loh. Jangankan anak orang loh, anaknya sendiri aja dibantai sama dia kok. Kan dia yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Kejam Tuhanmu. Maksudku gini, Uni. Kalau menjudge sesuatu, janganlah tentang Tuhan yang harus punya alasan. Aneh. Tuhan kok butuh alasan? Ngapain Tuhan butuh Tuhan tidak alasan? butuh alasan, tapi Iya. aku yang butuh alasan. Aku bukan kenapa? Tuhan. Hak- Ya aku haknya manusia, Uni aku apa? punya hak. Sebagai manusia yang punya akal, aku Nggak berhak. boleh. Manusia Loh, ciptaan nggak boleh. tidak Wah, punya hak. manusia. Tidak punya Loh. hak mengatur alasan Tuhan. Tidak punya Saya hak. tidak pernah mengatur, saya bertanya. Sejak kapan manusia mempertanyakan ciptaan Tuhan? Sejak kapan? Sejak manusia lahir bisa bertanya, dia itu bertanya. hanya Uni, itu hanya pemikiran Bukan, Uni. sejak zaman dulu manusia sesuatu sudah dari Tuhan. Enggak lah, Sokrates Nah, saja udah bertanya kok, kenapa Nah, manusia diciptakan? Tu- Kenapa pohon Tuhan- diciptakan? Sokrates sudah ada. hanya orang gila yang mempertanyakan kehendak Tuhan. Berarti menurut kau ketika manusia bertanya tentang Tuhan, orang gila berarti. Makanya di Kristen itu semua rata-rata orang Kehendak itu nggak berani Tuhan, bertanya tentang Tuhan. kehendak Tuhan, Karena menurut kehendak Kristen, Tuhan dan kalau Tuhan mau keinginan membunuh, Tuhan. kalau Tuhan minta Kehendak upeti dan perawat keinginan pun nggak perlu Tuhan. kalian tanya. Inilah kalian Kristen. Tuhan nggak perlu Kehendak dan dipertanyakan. keinginan Tuhan tidak perlu Iya, dipertanyakan. itu kalian, itu kau aja aku. Aku akan bertanya terus tentang Tuhan. Jangan kau rusak. Izin dulu nih, Rom, Cukup. Rom, Kenapa? kenapa alasannya Uni pertanyakan itu? Ngelek ini. Yang pertama di Imamat 20 nomor 10. Dia bawa dalil. Bang Dalbo, Dan sabar dulu, sabar. Bang Dalbo, saya nggak bantah dalil Iya, itu, sabar. Bang Dalbo. Makanya Dalil itu ditanyakan. tertulis. Saya nggak bantah. Saya nggak bantah, Bang Dalbo. Sabar. Saya nggak bantah dalil itu. Gua bukan minta dibantah. Yang saya bantah itu, Siapa yang suruh? yang saya masih nggak masuk akal saya. Sabar. Nah, kenapa Uni pertanyakan itu? Didengar baik-baik, Bang.
Karena yang melakukan persinahan Daud dengan Betseba. Nah, yang dihukum ini anak. Sedangkan Tuhan sudah memberikan hukum bahwa bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Nah, ternyata yang dihukum mati itu anaknya. Maka timbullah pertanyaan, seandainya tidak ada Imamat 20 nomor 10, bagaimana mungkin Uni mau pertanyakan? Gitu loh. Jadi Tuhan ini memberikan aturan, membuat pusing manusia. Yang mana yang mau dihakimi ini? Anaknya apa orang tuanya? Nah, alasannya anak ini apa sehingga Tuhan membunuhnya? Silakan, itu yang harus Anda pahami. Kalau dia tidak bisa menjawab, Bang Dalbo, Nah, kalau sebenarnya ku jawab gampang. gini, kalau ku jawab gini ya, misalkan kalau ku jawab gini, karena alasan Tuhan karena itu anak zina. Pasti kalian bantah lagi, berarti anak zina Nggak harus bantah. dibunuh semua dong. Gitu. Itu bukan bantahan, itu namanya konfirmasi. Berarti kalian mengakui bahwa anak hasil zina itu boleh dibunuh, gitu aja. Tuh gitu, kalian Lah, yang memang dibilang iya. kalian. Ya kan kamu Padahal yang itu menjawab. kehendak Tuhan. Kristen nggak pernah membunuh begitu. Berarti kalian membenarkan kalian Tuhan lagi. membunuh anak hasil zina, kan itu yang menjawab, karena kalian yang menjawab. Kita selalu Gimana sih? membenarkan apapun kehendak Tuhan. Ya Karena udah, itu berarti benar keinginannya. itu. Ya sudah, Karena berarti kita nggak benar boleh menurut. protes. Ya Kehendak udah, berarti Tuhan, menurut. ngapain Ya diprotes? udah, ya nggak ada yang iya. Mau kalian Yesus mati aja kalian nggak protes? Apa sih si Arom ini? Kami nggak pernah protes. Tuhan kalian yang kami itu lakukan adalah memperingati saudara kami sesama Islam untuk hati-hati dengan kalian. Karena kalian ini adalah orang-orang yang akan membenarkan seluruh tindakan Tuhan kalian, walaupun Tuhan kalian membunuh orang tidak bersalah sekalipun. Maka suatu saat kalau ada Tuhan kalian turun ke dunia lalu membunuh yang anak Bukan kecil, kami harus membenarkan. sembunyi. Kenapa? Bukan Karena kami takut. kalimatnya bukan kami, membenarkan. dengar dulu. Kalimatnya bukan membenarkan. Ini kenapa Kalimatnya sih bukan belum membenarkan. selesai? Loh, Enggak, kalimatnya. menurut kamu Tuhan membunuh Ini orang anak framing. zina itu benar atau Ini tidak? framing. Yaudah saya Framing. tanya. Framing. Menurut kamu Tuhan membunuh anak sejina itu benar atau tidak? Di kami tidak boleh mempertanyakan kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan. Saya tanya, menurut kamu ketika Tuhanmu membunuh itu perbuatan Tuhan itu benar atau salah? Tanya Tuhanmu, kenapa tanya Tuhanku? Loh, Beliau kami nih, memang kalau diotin itu imani saja, jangan tanya banyak, jangan tanya, imani saja yang penting Bang pokoknya, Hidayah, pokoknya gitu. Bang Ali Ya, Hidayah, Bang Arom. Bang Ali Hidayah Kenapa, kan, kenapa? Bang Ali Hidayah kan pernah di Kristen juga. Emang pernah dipertanyakan tentang kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan? Oh, jangankan itu, tanya mati aja nggak ada, karena pendetanya bolong matanya kalau ditanya. Iya, Makanya kalau imani Uni aja. kalau Uni mau menanyakan kehendak Tuhan, tanyakan Tuhannya dia. Kenapa tanyakan Tuhan sebelah? Karena yang dipermasalahkan Tuhan kalian, bukan Tuhan saya. Tuhan saya nggak Kenapa bermasalah. kalian masalahkan gitu loh? Ya memang punya masalah, karena saya takut nanti Tuhanmu turun dibunuhnya bayi-bayi nanti. Lalu kau diam aja nanti sebagai orang Kristen, kalian diam aja. Ya Tuhan saya yang buat, diam aja kan saya. langsung ke orang Takut Kristen. saya. Loh, kan Tuhannya orang Kristen itu. Tiba-tiba Kenapa? turun Yesus. Tiba-tiba Kenapa? turun Yesus. Dipentung-pentunginya framingnya anak kecil kenapa semuanya. Saya framingnya tidak boleh keajaran? berteriak. Kenapa? Karena Kenapa kalian bakalan framingnya diam. keajaran? Loh, karena itu Tuhan kalian. Itu perjanjian lama itu belum ada Kristen nih. Iya, saya nggak nanya Kristen. Yang saya tanya itu Tuhanmu bukan. Kenapa tadi framingnya orang Kristen? Karena orang Kristen percaya bahwa itu jadi Tuhan kalian. Jadi suatu saat kalau Tuhan kalian muncul lagi ke dunia membunuh yang anak kecil, kalian akan diam aja. Makanya saya takut. Saya takut bertetangga jadinya dengan orang Kristen. Karena nanti kalau ada laki-laki gondrong turun membunuh yang anak kecil, nanti kalian jawab itu Tuhan saya bunuh. Gini, Jangan Uni. tanya-tanya Riva. Jangan kau tanya-tanya Riva. saya Itu setiap karena Tuhan diskusi- saya Riva. saya Itu Tuhan setiap saya Riva katanya. Mati aku. setiap diskusi kalau dengar ini bahaya ya. Nih, kutunjukkan konsekuensinya. Nanti tentang aku data, punya Uni. tetangga orang Kristen. Diam dulu ini ya. Kehendak dan keinginan Tuhan itu beda Iya, cerita. ini bahayanya nanti. Ini yang saya takut teman-teman. Nanti tiba-tiba saya bertetangga dengan orang Kristen. Tiba-tiba ada saudara saya yang punya anak hasil zina, kawan-kawan. Lah ada laki-laki gondrong, rambut panjang, ngaku-ngaku Tuhan. Kristennya percaya pula. Dibantainya di depan saya anak kecil itu. Lah pas saya nanya, kenapa kalian bunuh Arom? Lihat itu ada laki-laki yang kau bilang Tuhanmu membunuh. Apa kata si Arom nanti? Jangan tanya saya, itu kan Tuhan saya, suka-suka dia lah.
Nah ini ku bilang, aku nggak mau bertetangga dengan orang Kristen, pasti ku tetangganya orang Islam aja, karena orang Islam pasti akan menghalangi. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kalau si Arum nanti nggak bisa dia ngomong, kenapa? Jangan kau tanya Rifa, itu kan kehendak Tuhanku, lagi pula itu kan anak hasil zina. Kalau Tuhanku jangan ditanya. Aku takut karena Tuhan kalian turun ke bawah nanti. Tuhan kalian kan sering turun. Bahaya aku. Maka aku memperingatkan saudaraku Islam. Saudara-saudara Islam, kalau ada nanti Tuhan membunuh anak kecil dan orang Kristen diam saja, jangan marah, karena menurut si Arum nggak boleh bertanya. Nah, supaya kalian tidak terjadi begitu, pegang-pegang anak kalian, hati-hati. Kalau kalian ada lihat laki-laki gondrong aku Tuhan, kalian kabur sejauh-jauhnya, kabur, karena bisa saja dia akan membunuh anak-anak kalian yang adalah hasil zina. Kabur kalian, kabur ya, selamatkan anak hasil zina kalian itu, karena anak itu tidak berdosa. Yang berdosa adalah perbuatan kalian. Selamatkan anak itu. Ya, jangan kalian biarkan anak itu dibantai sama Tuhannya orang Kristen. Ngeri kita. Pembantaian terjadi di mana-mana. Itu yang terjadi 796 anak bayi itu ya di Irlandia itu. Karena suka-suka Tuhan lah, jangan ditanya Tuhan mau ngapain guys. Kalaupun kalian nanti dijimai sama Tuhannya Kristen, jangan ditanya, kenapa kau perkosa aku Tuhan? Jangan tanya, itu Tuhannya mereka. Suka-suka Tuhan lah. Karena menurut Arum jangan banyak bertanya kalau Tuhan yang melakukan apapun yang dia mau. Ya. Kalau saya ada laki-laki ngaku-ngaku Tuhan melakukan perbuatan keji, ku tampar. Iya, aku tampar. Karena tidak mungkin Tuhan berbuat seperti itu. Karena setiap Tuhan bahkan memberikan firman-Nya pun yang adalah ayat muqatta'at, huruf muqatta'at. Itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah menurunkan ayat mutasyabihat, di mana dengan ayat itu banyak orang kafir yang tersesat, banyak petunjuk kepada orang beriman. Orang beriman tahu kalau itu datang dari Allah, dan orang kafir akan banyak bertanya tentang ayat itu. Terbukti alasan Allah menurunkan yang mutasyabihat, Allah jelaskan di Al-Quran, dan ternyata terbukti banyak kali orang kafir yang bertanya tentang mutasyabihat. Iya, kalau kutanya ayat tentang mutasyabihat itu, ayat mutasyabihat itu, Uni mau jawab apa alasan Tuhan buat ayat itu? Quran surah Al-Baqarah, dalam Quran surah Al-Imran, wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat wa ammal ladzina amanu fayaquluna wa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yudillu bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal Wama yudillu bihi ilal fasikin. Kata Allah, ayat mutasyabihat itu diturunkan Allah, salah satu bentuknya adalah untuk menguji orang-orang beriman dan orang kafir. Orang kafir akan banyak mempertanyakan ayat itu, dan orang beriman akan tahu bahwa inilah bukti dari Allah. Maka terbukti kau kafir, kau pertanyakan ayat itu, maka benarlah Allah dengan segala firman-Nya. Orang beriman jawabannya itulah apa? Alasannya. Orang beriman tahu kalau itu dari Allah, karena orang beriman tahu ayat itu ayat mutasyabihat yang kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu. Yo, jawabannya adalah ayat itu muqatta'at. Gimana sih ini orang? Huruf itu alif lam mim nggak ada artinya. Iya, huruf nggak ada artinya karena itu huruf. Kenapa nggak ada artinya? Ya karena ayat itu mutasyabihat. Iya, apa? Coba tanya, coba apa artinya? Ini gimana ini orang ini? Apa artinya Bang Aro? Iya, mutasyabihat apa Iya, artinya? itu apa artinya? Iya, aku tanya dulu. Mutasyabihat itu ayat-ayat yang takwilnya yang tahu hanya Allah. Dan Nah, alasan yaudah. itu kan ku bilang alasannya. Kalau hanya yang tahu hanya Allah, berarti kan nggak boleh kalian pertanyakan kan? Bukan nggak boleh dipertanyakan. Jadi, Tapi kami sudah tahu, ngapain kami pertanyakan? Kan kami tahu Apa? itu huruf muqatta'at. Huruf muqatta'at. iya artinya apa? Huruf muqatta'at nggak ada huruf, nggak ada arti, karena seperti A, B, dan C. Ada apa arti A, B, C? Nggak ada. Kenapa ada di situ? Karena itu ayat mutasyabihat, kan dijawab Allah. Gimana itu orang nih? Ini kenapa sih ini orang? Kenapa ada di situ? Sudah dijawab karena itu ayat mutasyabihat. Allah sudah jawab dalam Quran surah Al-Imran. Apa artinya? Iya. Tidak ada, karena itu huruf muqatta'at. Ini gimana sih ini orang? Mutasyabihat itu berarti itu yang Kita harus mengetahui hanya sadar, Allah. apa dulu? Kita harus sadar nih, karena kita ini bercerita dengan Kristen. Berulang Bang Darbo, dijawab, diulang. Kan saya sudah jelaskan apa alasan ayat itu ada. Saya bertanya nih sama Allah, ya Allah, kenapa ada huruf alif lam mim? Seandainya saya berdialog dengan Allah nih, tanpa saya tanya, kenapa saya tidak bertanya? Karena Allah sudah jelaskan bahwa Allah menurunkan dua model ayat di Al-Quran. Satu ayat Muhammad yang sangat jelas, bisa dipahami, ada di situ hukum-hukum, ada larangan dan perintah. Yang kedua ayat mutasyabihat. Apa maksud ayat mutasyabihat? Yang wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, yang tahu takwilnya hanya Allah. Kenapa? Karena memang tidak ada manfaatnya kami tahu atau tidak tahu, karena itu huruf muqatta'at. Saya sudah jawab. Nah, jadi saya tidak akan bertanya sama apa dengan ini kami. orang ini.
Apa yang sama? Tuhanmu membunuh anak orang itu perilaku, bukan ayat. Tuhan membunuh itu perilaku, perbuatan Tuhan beda. Kok nyamain? Oh gini, Kalau bentar. ayat itu Alidaya. dijelaskan, nih perilaku Tuhan nih. Alidaya. Alif Ya, lam ya. mim itu Nih, ini izin nih, alif biar lam aku yang mim kasih. Ya, dari silakan, Bang. kita bulan ibafi hudalil mutakin. Setelah alif lam mim Kenapa? itu Itu semuanya ada kalimat arti. sudah. Oke. Sebentar Dalbo. Saya nggak pernah loh namanya Kamu sebisik ini tanya diskusi apa sama sih? kalian. Kamu tanya apa, Rom? Jadi pasti kau ditampul sama Bible nanti. Coba, kau tanya apa coba? Jadi Kok kau inilah begitu? kamu ini Kristen ini, Bang. Selalu kamu bertanya yang tanpa kamu tahu mengerti. Iya sabar. Iya. Kan makanya saya bertanya. Iya, mau tanya apa coba? Oke. Tadi Uni bilang ayat mutasabihat itu hanya Allah yang tahu. Betul. Sebab apa? Oke. Sultan mahkotanya Sultan, kamu sebagai manusia ada ndak? Tanda itu Sultan sebab dia ada mahkota yang semua manusia tidak ada, hanya Sultan yang punya. Apalagi Tuhan, sebab itu milik Tuhan saja. Hanya Ya Tuhan udah. yang tahu. Nah Iya. sekarang kalau hal begini dipertanyakan, pergilah ke kota kepada si Anu. Apa arti si Anu di situ? Ayo, mitong toh. Iya bertanya Tuhan yang tahu kan. Sementara si Itu kan Anu itu, memahaminya. Arom, sementara si Anu itu bukan manusia. Sesimpel Yang dalam itu Al-Quran ini memahaminya. Allah yang berkata. Jadi kalau manusia yang berkata saja kau tidak mengerti, apalagi Jadi, perkataan Tuhan. Apapun Mitong toh. kehendak Tuhan itu nggak perlu dipertanyakan oleh manusia. Apapun kehendak, tidak ada kaitan kehendak sama perkataan. Sama aja Hey. itu Alidaya. Apa pula kehendak sama perkataan? Kau ini bahasa Indonesia pun kau tidak mengerti ya? Kehendak itu kemahuan, perkataan itu kalimat. Apa kena mana? Dasar bahlul. Lanjut nih. Ya gini teman-teman ya, si Arom ini tidak masuk ya. Dari tadi itu dia tidak masuk ke ranah teologi, kristologi dan Islamologi, dia tidak masuk. Dia masuk di ranah seorang pria yang nggak terima kita banyak tanya tentang Tuhan. Jadi dia tuh curhat dari tadi. Saya tidak dapat. Saya tidak menganggap diskusi dengan si Arom. Saya melihat dari tadi Arom ini adalah orang yang ketika kita mengkritisi kitabnya dia nggak terima gitu loh. Jangan kau tanya-tanya Tuhanku. Kalau Tuhanku membunuh anakmu nanti karena kau berzina, ya itu urusan Tuhanku. Kan udah, kita sudah sepakat di situ. Lalu dibalikkannya, kenapa Tuhanmu menurunkan apa arti huruf alif lam mim? Saya jawab. Saya nggak tidak terima ada arti. itu. Diam Ketika dulu. Uni semua mau Aiman. ngomong Tuhan itu keji gitu loh. Memang Tuhanmu Kok keji. aneh? Loh memang keji Gitu kok loh. aneh. Tuhan yang membunuh itu. anak kecil tanpa alasan, menurutmu Tuhan keji atau loh? Ini hak saya loh. Saya sudah bilang kalau saya diperkenalkan Tuhan, Rifa, iya Pak, ini ada Tuhan loh. Oh ya, kamu harus sembah dia. Oke. Apa alasan saya harus sembah dia? Dia membunuh anak kecil suka-sukanya. Kalau dia pengen membunuh anak kecil, wah jangan kau tanya-tanya. Anjing sanalah kau, kan aku bilang. Ngapain kau pula kau suruh sembah kau? Biadab kau, anak kecil kau bunuh aja, aku nggak boleh nanya kenapa alasannya. Ngapain kau Tuhan kan? Mending aku nyembah tai. Kenapa? Tai masih mending. Ada manfaatnya kataku. Apa manfaat kau buatku kalau kau jadikan Tuhan? Ya, aku bisa membunuh anakmu hasil berzinamu nanti. Waduh, ku maki-maki itu makhluk itu. Walaupun bentuknya roh, bentuk kupu-kupu kah, bentuk orang kah, datang sama aku sini. Akulah Tuhan, Ripa. Oh ya? Apa alasan kau dikatakan Tuhan? Karena aku bisa membunuh anak kecil tanpa alasan. Ku ludahi mukanya. Tuh, ku bilang gitu. Itu hakku itu. Karena aku nggak mau Sebenarnya bodoh-bodohi gini, orang. ini Kok malah sebenarnya aku yang gini. disalahkan? Segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan itu pastilah ada alasannya, pasti. Ya makanya aku tanya apa Pasti. alasannya. Sebentar gini ya. Contoh di kalian po merungkatkan kaum mau gitu loh, mau membunuh kaum Sodom itu sendiri. Apakah kita perlu mempertanyakan keinginan Tuhan itu? Kenapa harus kau bunuh semua? Kenapa nggak disisakan agar buat pembelajaran yang lain, siapa tahu bisa sadar gitu kan? Kenapa harus dirungkatin semua? Tapi kan kita nggak perlu pertanyakan itu. Kenapa harus dirungkatin Siapa bilang semua? saya nggak tanya? Kenapa nggak disisain? Saya tidak perlu semua? bertanya karena Allah sudah menjawab di Ya, Al-Quran. Oke. Kalau Allah sudah jawab, ngapain nanya lagi? Goblok banget, udah ada jawabannya masih nanya. Itu goblok namanya. Iya, Kalau tidak ada jawabannya karena boleh mereka- nanya. Kalau sudah ada jawabannya ngapain Gini loh, nanya? Kan lucu. Gini,
Kok ngatur-ngatur orang ini orang nih. Si Arom ini udah masuk ke ranah menjajah pemikiran kita loh. Jadi menurut si Arom ini kita beragama sesuai dengan yang dia mau. Udah Ripa, kalau kau masuk gereja nanti kau jangan tanya-tanya pendeta. Ini nih ciri-ciri orang yang mendoktrin nih, ciri-ciri orang yang menjajah pikiran kita. Saya gitu punya hak. Kan sudah saya bilang, pertanyaan saya tidak ada hak orang. Diam dulu, ini nggak ada kaitannya dengan agama. Ini sudah masuk ke ranah kau menjajah pikiranku. Sebentar dulu. Tidak ada yang boleh berhak mengintervensi pertanyaanku. Kok sebentar? Karena ini udah nggak ada kaitannya dengan diskusi agama, Arom. Ini kau sudah masuk ke personal. Kau mengintervensi aku, kau mengajari aku supaya mengikuti apa yang kau mau. Aku nggak bisa. Aku mau bertanya apa saja, itu kebebasanku, karena aku wanita merdeka. Agamaku mengajarkan aku afala yatadabbaru, bahkan agamaku mengajarkan aku bertanya. Uni masih konteks yang sama. Kau sedang bicara tentang aku, bukan bertanya tentang ayatmu. Kau bertanya tentang kenapa aku bertanya. Kau pikirkan itu. Apa? Kaum Sodom dilenyapkan semua tanpa sisa. Ada alasannya. Kenapa? Ada alasannya. Siapa bilang? Kenapa tidak disisain Allah. separuh? Siapa tahu bertobat. Ya karena Allah tahu, karena mereka tidak akan bertobat. Sok tahu kau nih. Sok tahu. Teman-teman perhatikan ya, setiap kok sok tahu di dalam Al-Quran itu Allah menceritakan bahwa ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup, tidak akan bertobat. Jadi Contohnya kayak kau nih. Ada dalilnya. Loh, kok maha pengasih? Pengasih Allah itu adalah bukan hanya dengan memberikan pahala, tapi juga memberikan neraka kepada orang jahat. Itu bentuk kasih Allah kepada orang yang menjadi korban Sodom. Hanya dia yang dapat membolak-balikkan hati manusia. Ya betul. Itu kan bunyinya. Betul. Terus? Iya. Ya, kalau manusianya nggak mau berubah, terus kau berharap. Jadi menurut kau gini, kalau memang Sodomnya suka lubang burit, pokoknya Tuhan yang bertanggung jawab untuk membuat dia menyukai bukan lubang burit. Berarti inilah ku bilang, Kristen ini mereka yang melampaui Tuhannya, tapi kita yang dituduh. Mereka yang pengen ngatur Tuhannya, kan mereka gini nih, kan orang Sodom suka lubang burit Uni. Ya Tuhan aja lah yang membuat mereka bertobat. Inilah ku bilang, mereka tuh pengen ngatur Tuhannya. Dan ketika kita mempertanyakan Tuhannya, jangan kau tanyakan Tuhanmu, jangan kau tanyakan Tuhan kami. Diam dulu. Kau ngomong dari tadi aku biarkan. Namanya manusia. Diam dulu. Uni. Itu pembelajaran. Apa ini? Kenapa nggak diberikan pembelajaran dulu? Separuh dilenyapkan, separuhnya mana tahu bisa bertobat. Kan gitu harusnya. Al-Quran saya sudah jawab. Sebelumnya. Al-Quran Gitu saya sudah harusnya. jawab. Ngapain saya tanya? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Allah udah bilang. Ditanya. Kenapa ngapain ditanya? Saya nggak perlu bertanya karena sudah ada jawabannya. Ini orang ini udah sedeng. Arom, kenapa saya tidak bertanya ini dan itu? Karena sudah ada jawabannya. Kalau sudah ada jawabannya di Al-Quran, ngapain saya tanya lagi? Yang kutanya itu kitab kau nggak ada kejelasannya. Anak Daud itu hasil zina, dibunuh sama Tuhan kau. Kalau kami kehendak dan keinginan Tuhan tidak boleh dipertanyakan. Ya udah, diam kau kalau kau nggak bisa jawab. Aku nggak usah kau yang ngomong. Ngapain kau ngomong? Kalau kau bilang jangan kau bertanya tentang Tuhan kami Rifa, kau sudah tidak layak diskusi karena kau sudah menghalangi pikiranku. Maka kau sudah menjajah di komal ini. Kalau kau bisa menjawab, jawab. Kalau nggak bisa jawab, ngomong. Saya nggak bisa jawab Rifa karena menurut saya Tuhan tidak perlu dipertanyakan. Diam kau, nggak usah banyak bicara. Jangan kau paksa aku untuk ngikutin kau. Itu namanya kau mengintervensi. Ini namanya kau menjajah pikiranku. Aku lagi ngomong dengan orang Kristen yang bisa jawab ini. Kalau kau nggak bisa jawab, kau diam. Maka naikkan orang Kristen yang bisa jawab lain, Bang Dalbo. Kok dia pula ngatur saya? Saya mau bertanya apa kek? Bertanya hantu. Ada sekelas paslon pun nggak ada. Udah urusannya denganmu. Dengar baik-baik. Si Arom tadi teman-teman itu sedang tidak diskusi. Dia sedang menuntut saya untuk berhenti berdiskusi. Si Arom tadi menuntut saya untuk berhenti bertanya. Itu sebenarnya ngapain kau tanya-tanya Rifa? Itu poinnya. Kenapa? Dia tahu jawabannya ndak ada. Ndak ada jawabannya. Karena memang mereka sudah meyakini Tuhannya itu keji. Tapi mereka katakan karena mereka tahu rasionalnya nggak mungkin menerima Tuhan keji. Mereka katakan kekejian Tuhan itu adalah kebenaran. Itu kubilang berbolak-balik Kristen ini. Ketika Tuhannya membunuh anak kecil tanpa alasan, jangan tanya Tuhanku, kan suka-suka Tuhan. Ya aku ingin memproklamirkan kepada orang Islam, ginilah Tuhannya Kristen kawan-kawan. Tuhannya orang Kristen itu jangan ditanya perbuatannya, karena walaupun dia membunuh yang tidak bersalah itu urusan dia. Termasuk membunuh si Onan dan membunuh Uza, Arkan. Dibunuh itu sama Tuhan mereka. Jangan kalian bertanyakan pembunuhan itu karena suka-suka Tuhannya. Nah inilah yang aku bilang sama orang Islam. Perbedaan Tuhan kita dengan Tuhannya orang Kristen, sebenarnya Tuhan itu sama teman-teman. Tuhan itu satu, yaitu Allah. Tapi perbedaan
Tuhan menurut Kristen dan Tuhan menurut Islam. Tuhan menurut Islam tindakannya tidak zolim. Tuhan menurut Kristen tindakannya zolim tapi dibenarkan. Nah, ini aku bilang, jangan berharap bahwa orang Kristen itu akan adil, karena Tuhannya aja ndak adil kok, masa orangnya adil. Aku hanya menghimbau sama orang Islam untuk hati-hati kepada setiap orang Kristen. Suatu saat orang Kristen itu kalau membunuh anak haram, maka bisa mereka mengatakan Tuhan kami izinkan karena Tuhan kami pernah melakukan. Hati-hati kalian nanti setetangga dengan Kristen. Karena bagi Kristen membunuhi anak tidak berdosa itu bukan dosa, karena Tuhan pernah lakukan. Oh, kata Bu Karyana, iya kan itu Tuhan yang bunuh, bukan kami. Oke, jadi kalau kalian punya tetangga Kristen, nanti kalian lihat laki-laki gondrong membantai anak kecil, jangan pernah minta tolong sama Kristen. Kenapa? Karena itu Tuhan mereka. Jangan kau bertanya, kau diam saja anakmu dibunuh. Karena menurut Arom, jangan kau tanya kalau Tuhan yang membunuh. Suatu saat kalau kalian lihat ada orang gondrong membunuh anak kecil, lalu itu anak hasil zina, diam kalian. Kenapa? Karena si Arom bilang, jangan kau banyak tanya, Tuhan kami bisa melakukan apapun yang dia mau, termasuk membunuh anak yang tidak berdosa yang adalah anak hasil perzinahan. Itu maksudku. Aku cuma ngasih tahu sama orang Islam. Orang Islam, hati-hati. Lebih baik kalian pergi jauh-jauh. Kalau suatu saat kalian melihat ada laki-laki gondrong rambut panjang turun dan mengaku Tuhan, lebih baik kalian ambil sendal kalian dan sepatu olahraga kalian, kalian pasang kuda-kuda, kalian gendong semua anak kalian. Apa yang bisa kalian bawa, lari kalian sekencang-kencangnya. Lari. Kenapa? Karena ketika kalian berada di mayoritas Kristen, lalu kemudian si gondrong, orang gondrong yang aku Tuhan itu membunuh anak hasil zina dari kelabat kalian atau kalian sendiri misalnya, orang Kristen tidak akan melakukan apa-apa karena Tuhannya pernah membunuh anak hasil zina. Itu maksud aku. Aku cuma ingin mengingatkan saudara muslimku aja kok. Kan Tuhan Kristen kan nanti akan turun lagi ke dunia, benar nggak? Benar. Seperti itu. Arom itu bukan tujuannya ini. Artinya dia berupaya bagaimana apologet Islam ini tidak membongkar bertanya. Itu tujuannya dia. Saya sudah tahu. Uni tidak bisa, kata dia gini di bawah, Uni tidak bisa menjudge Tuhan orang lain. Ya bisa lah, saya punya pikiran kok. Kok nggak bisa? Siapapun boleh menjudge Tuhan manapun. Saya boleh menjudge Bang Dalbo kalau saya punya alasan. Kalau saya tidak punya alasan menjudge, baru saya kurang ajar namanya itu. Itu sama kayak Tuhannya kalian, nggak ada alasan. Setiap saya benci sama Bang Dalbo itu harus ada alasan. Cinta sama Bang Dalbo baru nggak ada alasan, karena cinta nggak ada alasan. Misal nih, Rifa, kenapa kau mencintai Bang Dalbo? Ya nggak ada alasan bang, namanya juga cinta. Baru boleh. Kan dia pernah bertanya gini nih, Bang Suma, dia bertanya, kenapa Al-Quran ini tidak diterjemahkan saja menggunakan bahasa Indonesia, nggak perlu bahasa Arab supaya orang mengerti. Nah seharusnya dia harus kritik, kenapa Bible ini tidak disandingkan dengan bahasa aslinya. Ada Latinnya, ada terjemahannya, ada bahasa Yunaninya. Itu yang harus kalian upayakan. Jangan Al-Quran juga ada menggunakan terjemahan, menggunakan bahasa aslinya, menggunakan bahasa Latin. Jadi wah, tengok nih ya, Bang Go, ada informasi baru bang. Bang, berarti besok-besok kalau jadi Kristen kita bisa masuk penjara loh bang. Tengok bang ya. Apa itu? Stop normalisasikan panggilan teman anjing karena berpotensi penjara 6 bulan dan denda 10 juta. Sesuai pasal 436 KUHP terbaru yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026, temanmu itu seorang manusia, bukan seekor anjing. Jadi kalau mengatakan manusia domba masuk penjara nggak kira-kira? Wah. Berlaku nih, baik kalah banyak orang Kristen masuk penjara ini. Masalahnya, 2 Januari. masalahnya itu nih. Kalau Yesus turun ke bumi, masuk penjara juga. Waduh. Waduh. Ini nih kita lihat tuh KUHP-nya dulu. KUHP apa ini ya? KUHP 436 KUHP.
Waduh, orang Kristen bakalan rame-rame masuk penjara soalnya mereka bilang manusia domba. Waduh. Tapi itu beneran undang-undangnya itu beneran. Iya, aku dikasih tahu sama Prof ini. Prof apa Pak Pak dosen. Pak Turiman. Waduh. Stop menormalisasikan panggilan teman anjing karena berpotensi penjara 6 bulan dan denda 10 juta. Sesuai pasal 436 KUHP terbaru. Coba aku lihat dulu apa ya bunyinya ya. Apakah ini hanya untuk anjing? Kalau domba gimana? Anjing. Coba kembali dulu nih ke kajian Tuhan. Kan ada ini nih, Iya. kan materinya tadi itu. Andai siapa tahu Gabriel ini kan pintar juga ini, bisa dia atur juga Tuhan. Iya. Ya, halo Gabriel. Ya, kita lagi bahas tema ini 2 Samuel pasal 12 nomor 15. Apa isinya? Isinya adalah Tuhan menulahi anak haram Daud. Jadi di sini terlihat Tuhan Bapa membunuh Tuhan Bapa membunuh anak haram nenek moyang Tuhan anak. Alasannya apa gitu loh. Alasannya karena anak itu anak hasil perbuatan yang terlarang, perbuatan dosa, hasil buah daripada dosa. Ini kan keren Gabriel nih. Berarti anak zina itu kalau dibunuh Tuhan nggak apa-apa berarti ya. Memang anak hasil zina itu boleh dibunuh Tuhan gitu. Karena dia anak haram. Siapa yang bunuh? Tuhan, kan yang membunuh Tuhan di situ. Yang menulahi kan Tuhan. Kan ditulahi. Sampai mati. Seminggu terus mati anak itu. Mati, ya udah, mati ya mati. Iya, makanya berarti kalau Tuhan membunuh anak haram, ya berarti anak haram ini memang pantas dibunuh berarti ya. Bukan, menurut khusus Tuhan. Itu khusus untuk anak Daud itu. Oh, karena dia adalah nenek moyang Tuhan. Jadi yang berzina bukan. adalah Daud, anak hasil haramnya yang dibunuh. Itu khusus untuk kelakuan, untuk satu peristiwa itu anak haram itu enggak. Iya, makanya aku bilang karena dia nenek moyang Tuhan, makanya kalau dia berzina yang dijadikan tumbal anak haramnya gitu. Salah, Karena dia bukan adalah begitu. nenek. Terus karena Salah, khusus kalau dia adalah Daud, karena dia adalah nenek moyang Tuhan Kristen, ya nggak apa-apa anak haramnya yang dibunuh. Yang berdosa Daud yang dibunuh anak hasil haramnya gitu. Ada anak haram, banyak anak haram ini. Iya. Enggak semua anak. Jadi anak haram ini banyak berseliweran. Ada anak hasil zina ini. Iya, nggak tapi usah khusus bahas anak haram lain. Yang kita bahas ini anak haram Daud. Jadi nggak usah fokus ke Enggak, anak haram lain gitu. Jadi Daud ini kan melakukan dosa. Dia berzina dengan istri Uria itu, ya kan? Jadi karena dia melakukan dosa, dia berpikir dia bisa menyembunyikan dosa itu. Terus? Jadi karena dia berdusta, artinya dia mencemarkan kekudusan Tuhan, maka Tuhan menulahi anaknya hasil anak haram itu. Terus? Jadi ya udah, tidak udah. anak itu hidup. Oke. Dianggap oleh Kayak anak Tuhan. itu hidup ya, karena anak itu hasil perjinahan. Dianggap oleh Tuhan sehingga dia Iya. ditulahi oleh Tuhan. Di dalam Imamat pasal 20 ayat 10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yaitu berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Ayat ini tidak berlaku untuk Daud ya, karena kalau Daud yang berzina, yang dibunuh adalah anak haramnya. Kalau Daudnya aman, malah menikah dengan Batseba dan bahagia. Karena apa? Karena dia nenek moyang Tuhan, gitu. Oh, salah. Jadi dulu sebelum salah. Daud ini jadi raja, kan dimintalah oleh bangsa Israel, berikanlah kami raja. Mereka sudah menolak hakim-hakim. Diangkatlah bagi kami raja, katanya sama Samuel. Sebenarnya Tuhan sudah mewanti-wanti orang Israel ini, hati-hati. Kalau diangkat jadi raja, ingat raja akan meminta banyak daripada anak-anak perempuanmu dijadikan istrinya, dan dia akan berkuasa penuh atasmu, begitu. Nah, Dan itu dibenarkan atau dilarang itu? maksudnya dibenarkan atau dilarang bagaimana? Ya kalau raja ngambil bini orang dibolehkan nggak? Tidak menurut dibolehkan. Tuhan. Tidak dibolehkan. Kok 2 Samuel pasal 12 ayat 8 malah Tuhan sendiri yang ngambilin bini orang buat Raja Daud? Salah lagi. Loh, nih kita lihat ayatnya. Waduh.
Saya pikir saya yang nggak rajin baca Bible, ternyata orang Kristen ini jarang baca Bible-nya. Coba boleh. 2 silakan. Samuel pasal 12 nomor 11. 8. Ya. Enggak, yang ini Bang. Yang ini Bang. Ini nih. Ya, silakan, silakan. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Yang memberikan istri-istri Saul ke pangkuan Daud itu aku di sini nih siapa ini? Menurut pendapatmu gimana itu? Ya Tuhan mula kan di sini telah kuberikan, ini kan firman Tuhan, gimana sih? Makanya baca satu perikop. Karena saya sudah baca satu perikop. Nih, baca satu perikop lagi nih, 2 Samuel pasal 12 nomor 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan loh ini. Allah Israel. Akulah. Nah, ini akulah ini siapa menurutmu ini? Nathan atau Tuhan? Tuhan. Nah, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Bahkan kalau mau ku minta tambah bisa lagi nih. Bahkan dikatakan di sini, aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, termasuk istri-istri itu belum cukup, tentu ku tambah lagi. Maka yang kutanyakan adalah, yang memberikan istri-istri Saul kepada Daud itu, yang aku di situ tuh siapa? Itu Tuhannya Daud dengan Tuhan Muripa sama nggak? Satu Tuhan nggak? Kalau Beda. Ini bukan Tuhannya orang Islam, ini Tuhannya orang Kristen, karena ini ada di dalam perjanjian lama. Tapi Daud Iya. nabimu. Iya, Nabi Daud. Ini bukan Nabi Daud yang dalam perspektif Islam. Kan beda perspektifnya ini. Di sini Daudnya cabul. Kami mana ada Nabi Daud cabul? Mana pernah Nabi Daud? Nabi Daud itu adalah nabi yang di dalam hadis. Dengar. Nabi Daud digambarkan oleh orang Kristen cabul. Nabi Daud menurut Nabi Muhammad bahkan sholat dan puasanya adalah ibadah yang dicintai oleh Allah. Makanya terkenal dengan puasa Daud. Jangankan mencabuli perempuan bini orang, dia aja mampu satu hari menahan hawa nafsunya loh dengan berpuasa loh, satu hari loh. Makanya disebut dengan puasa Daud nih. Daud itu seorang nabi dalam Islam, yang mana dia tidak tercela perbuatannya. Tapi di Kristen Daud adalah nabi yang juga tercela. Memang beda cara berpikir kita, karena kalian dapat informasi dari kitab-kitab yang nggak jelas penulisnya siapa. Kalau kami kan dapat info dari Nabi Muhammad. Nih, sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Ini loh, dalam hadis sahih Sunan Tirmidzi, sehari puasa sehari berbuka nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik puasa ialah puasa Daud. Nah, dipuji ibadahnya Nabi Daud. Di Kristen kecabulannya diperlihatkan bagaimana Tuhan memberikan bini-bini orang kepada Daud, dan Daud kalau kurang boleh minta. Nah, ketika Daud berzina dengan bini orang yang bernama Batseba, di imamat dikatakan orang yang berzina dia harus mati. Tuhan mengingkari firman-Nya spesial untuk Daud. Kalau untuk Daud, larangan untuk berzina itu tidak masalah, karena Tuhan sendiri yang memberikan bini orang kepada Daud. Banyak jadi gundik. Nah, kemudian karena Daud ini, saya curiganya kenapa Daud tidak dibunuh? Karena Daud ini nenek moyang Tuhan kalian. Kalau dibunuh nanti Tuhan kalian nggak punya nenek moyang. Makanya ketika dia berzina, yang ditumbalkan adalah bayi hasil jinanya itu. Itu yang saya angkat temanya di sini. Berarti Daud perjanjian lama Daud ya? Ya bukan. Setiap tokoh yang disebutkan dalam perjanjian lama itu adalah tokoh menurut perspektif penulis kitab kalian yang tidak jelas. Makanya saya tidak percaya kitab itu firman Tuhan. Berarti Tuhannya Allah Israel itu bukan Allahnya yang Allah Israel dengan Allah menurut orang Israel bedakan diksi lah dulu. Tuhan Bani Israel dengan Tuhan menurut Jangan ya, kemana-mana. ini udah lari kemana-mana ini ya. Tapi saya jawab dulu Bang Dalbo biar dia nggak salah paham. Tuhan Bani Israel dengan Tuhan menurut Bani Israel dan Tuhan menurut Kristen itu beda loh diksinya loh. Kalau Tuhan Bani Israel Islam dengan Islam masuk iya, dengan Islam. aku malah ku kasih data semua. Tuhan menurut Bani Israel itu belum tentu Tuhan yang benar, karena ada Bani Israel penyembah Molok dan penyembah Baal.
Perhatikan baik-baik. Tuhan menurut Bani Israel belum tentu Tuhan yang benar. Lihat dulu Bani Israelnya yang mana. Karena ada Bani Israel yang menyembah dewa Molok dan Baal, yang memang terbiasa dengan penumbalan manusia. Nah, dulu bahkan Tuhan Bani Israel itu dipanggil Baal oleh Bani Israel sendiri. Jadi Tuhan menurut Bani Israel dengan Tuhan Bani Israel itu beda. Al-Quran mengatakan, jangankan Bani Israel, alam semesta ini Tuhannya hanya Allah. Tapi menurut Bani Israel, Tuhannya adalah Baal dan Molok. Menurut Kristen, Tuhannya adalah manusia. Jadi Tuhan perspektif Bible dengan Tuhan alam semesta itu tidak bisa disamakan diksinya. Yang kita bahas di sini adalah Tuhan dalam Bible itu membunuh anak hasil zina, Daud. Nah, menurut kamu kita jangan kemana-mana dulu. Masalah yang ini belum selesai. Yang berfirman sama Nathan masalahnya itu, belum Molok selesai. itu, Baal itu, yang berfirman sama Nathan itu, menurut kitab kalian yang berfirman kepada Nathan itu Tuhanmu. Gimana sih? Mana ini? Menurutmu, menurut kalian, menurut kalian. Ya karena memang kognitifmu nggak nangkap. Gitu aja gak ngerti. Menurut Kristen yang berfirman kepada Nathan itu Tuhan. Menurut Islam belum tentu Tuhan, karena kitabnya aja nggak jelas. Nggak bisa kita katakan ini Tuhan ini. Bahkan Nathan itu aja, siapa Nathan itu kami nggak tahu. Kami nggak kenal Nathan. Kami nggak kenal YHWH. Ya aku belum kenal Nathan. Mungkin orang Islam lain mungkin ada yang belajar tentang Nathan, tapi aku nggak tahu siapa Nathan. Karena setahu aku nabi yang diperkenalkan itu hanya 25 orang. Memang ada nabi sekitar 1400-an lebih, tapi aku hanya diperkenalkan beberapa nabi dan aku nggak mau sok tahu. Nathan itu adalah diksi yang muncul dari kitab Anda yang dianggap sebagai Samuel, Nathan, siapalah, nggak tahu lah aku. Bahkan ada Samson, aku nggak kenal Samson. Ya, aku dan juga di Al-Quran kenal Samson, Samun namanya, Samun. Iya, aku nggak kenal Samson. Yang kenal Samun, aku nggak kenal Samson. Kok ini mana nih orang ini? Yesus pun aku nggak kenal. Tidak ada kata Yesus di Al-Quran, yang ada tuh Isa. Gimana sih? Kita bicara konteks akademik. Yang mengatakan bahwa yang berfirman itu Tuhan, penulis kitabmu, penulis kitab Samuel. Betul, Ya. sesuai dengan si Nah. penulis itu. Siapa penulisnya? Kitab Samuel itu diperkirakan penulisnya ya Samuel. Ya kalau diperkirakan itu kan tidak bisa kita kaji karena masih diperkirakan, Iya. belum tentu. Ada probabilitas benar, ada probabilitas salah. Jadi nggak Dianggaplah penulisnya itu Samuel, dianggap. Ya makanya aku bilang kan dianggap sama kalian. Makanya kami ini bukan umat anggap-anggap. Umat Islam ini bukan Ya. umat anggap-anggap ya. Kami bukan umat yang katanya. Umat Islam ini umat yang ketika ayat Muhammad itu pasti, ayat mutasyabihat itu serahkan kepada Allah. Insya Allah. Ya, kalau kalian kan umat yang katanya, kabarnya, konon katanya, itu kalian, enggak masalah, itu urusan kalian. Yang saya gini, tanya Rita. adalah, aduh, Kenapa kau jelek-jelekkan Daud? Sementara Nabi Daud pun nabimu juga. Kenapa kau jelek-jelekkan yang Daud? menjelek-jelekan Daud itu kalian. Kami tidak pernah menjelekkan Nabi Daud, justru Nabi Muhammad membela kemuliaan Nabi Daud. Kau bilang itu Daud itu kau jelek-jelekkan dengan Allahnya orang Israel, padahal samanya Allah kau Yang dengan Allah orang Israel. mengatakan Daud berzina itu kitab saya atau kitab Kristen? Tapi nabimunya itu kau buruk-burukkan Nabi Daud. Nabi Daudku, nabi yang tidak pernah berzina. Tidak ada aku bilang tidak ada pernah Nabi Muhammad mengatakan Nabi Daud berzina. Dari mana kau tahu mengatakan tentang Nabi Daud Daud? Dari berzina. Alkitab. Dari mana kau tahu Dari tentang Daud? Al-Quran Kalau lah, bukan dari Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad, dari mana Al-Quran. cukup data di Al-Quran untuk mengetahui tentang Daud? Loh, yang cukup mengatakan datanya? tidak cukup data kan kau. Bagi aku sudah Ya. cukup. Siapa Nabi Daud sudah dijelaskan oleh Al-Quran, bahwa Nabi Daud adalah seorang nabi yang memiliki hikmah kepadanya. Puasanya pun adalah puasa ibadah yang dicintai Allah. Bagi aku cukup itu. Bagi kau kan nggak cukup. Bahkan bagi kau Daud itu berzina. Ya, kalau kau bilang Daud itu berzina, itu kau yang menjelek-jelekkan Daud. Kau yang percaya kitab kau menjelek-jelekkan Daud. Justru kami umat Islam tidak terima dengan menjelek. Fitnah, keji, mulut sampah orang-orang yang mengatakan Nabi Daud itu berzina, tidak kami terima. Biadablah kalian, terkutuklah kalian yang mengatakan Nabi Daud berzina. Kalau memang itu Haleluya. faktanya gimana? Kalau memang itu Bisa faktanya, kau kenapa tunjukkan bukti? disembunyikan? Bisa kau tunjukkan buktinya? Kalau memang Daud berzina, kenapa dia tidak memenuhi hukum imamat, yaitu dia mati? Kenapa Tuhanmu malah membela? Berarti Tuhan kau yang menginginkan Daud berzina.
Inilah bukti kalau Tuhan kau keji. Nih kau tengok. Kalau memang dulu berzina, kenapa Memang tidak itu dibunuh fakta Tuhan? Karena historisnya begitu. Apa mau kita ya, bilang? bagaimana kau mengatakan kalau itu fakta historis? Bisa kau tunjukkan kalau itu fakta historis? Ada Kenapa buktinya? kalian mengingkari fakta historis? Kalian membalik-balikkan fakta Bisa historis? nggak kau tunjukkan kalau itu adalah fakta historis? Bisa. Mana arkeologisnya kalau Daud berzina? Di Alkitab itu kan tentang historis juga itu. Sejak kapan kitab kau kuakui sebagai fakta historis? Siapa ilmuwan yang mengatakan bahwa kitab kau itu fakta historis? Memang itu Satu historisnya itu. sejarawan, Alkitab itu. tunjukkan satu sejarawan, para ahli arkeologis yang mengatakan kitab kau itu adalah kitab fakta arkeologis dan historis. Siapa? Kau aja yang bilang. Jadi kalau nggak kuaiku itu, kenapa kau bahas-bahas itu? Ya karena bermasalah, supaya tidak ada yang percaya kepada kitab yang memfitnah Nabi ini. Aku bertugas untuk itu, karena aku Bunda Gembala. Aku ini Bunda Gembala. Lio, iyo, menghentikan penyesatan dan juga penghinaan terhadap para nabi-nabi Tuhan. Historisnya kenapa? Apa yang salah dengan kitab Kuhentikan itu? penistaan, kuhentikan penodaan terhadap nabi-nabi Tuhan yang dipitnah bersundal. Nabi Daud, nabi mulia yang dicintai oleh Tuhan, tapi Kristen mengatakan kalau dia pesundal hebat. Ngeri kalian loh. Yang udah gilanya kalian Islam ini, emang begitu faktanya, kenapa kalian sembunyi-sembunyikan? Dari mana kau bilang itu fakta? Dari Iya, mana kau tahu memang itu itu fakta? tertulis di Alkitab. Memang yang tertulis di kitab kau itu fakta semua. Betul. Mana buktinya? Ya, Alkitab itulah buktinya, emang itu dinyatakan di Alkitab. Yang sebagai bilang itu fakta kan kau. Sebutkan satu para ahli, saintifik, arkeologis, sejarawan yang mengatakan bahwa kitab itu isinya fakta. Secara arkeologis, secara historis. Kok jadi makin bodoh kita yang berdiskusi ini? Loh, justru aku nggak mau bodoh ikut kau. Ketika fakta menurut kau, lalu aku terima. Oh, menurut si Gabriel itu fakta. Jadi aku terima aja itu memang fakta. begitu. Aku terima itu fakta kalau yang mengatakannya para ahli. Siapa mereka? Arkeolog, orang berilmu. Yang bilang orang goblok bahwa ini fakta, aku terima. Makanya aku tanya, siapakah ahli, sejarawan, orang-orang arkeolog yang mengatakan, bahkan Bar Ehrman mengatakan Yesus, bahkan banyak ahli yang mengatakan Yesus kau itu mitos. Aku punya jurnalnya itu. Tiba-tiba kau bilang kitab kau itu fakta. Siapa ahli yang menunjukkan bahwa kitabmu fakta? Kitabmu itu aja penulisnya nggak jelas, kau bilang pula fakta. Fakta nih, makanya belajar nih. Aku tunjukkan kau jurnal ilmiah, beda fakta dengan opini. Ini nggak tahu nih orang ini. Kau bilang pula makin bodoh. Kau yang makin bodoh. Iya, Yang namanya fakta. Makin bingung mungkin berdiskusi ini sama si Ripa. Ya karena kau makin bodoh. Bukan kenapa kau bingung? Karena kau nggak tertulis mengikuti. di sejarahnya begitu. Kenapa kita jadi ingkar-ingkar? Kitab kau itu bukan sejarah. Kitab kau itu dianggap sejarah sama Kristen. Dianggap firman Tuhan. Dianggap. Tidak terbukti firman sejarah. Tuhan Sejarah. Menurut kau, menurut para ahli bukan, tapi kitab karangan orang yang tidak jelas, yang tidak tahu siapa penulisnya. Nah, maka aku tunjukkan. Kok ketawa nih? Tuh, kau ketawa. Nih, aku tunjukkan. Makanya besok-besok kau belajar nih. Inilah kenapa kita harus belajar, teman-teman ya. Makanya Islam itu sejalan dengan ilmu pengetahuan, ya. Nih, mana ini? Besok-besok kau masuk kampus, kau bedakan apa yang dimaksud dengan fakta, apa yang dimaksud dengan opini. Aduh, Beda. itu udah hal yang remeh-temeh sama aku itu, Rifa. Beremeh-temeh tapi kau ingkari. Inilah sombongnya Kristen, nggak tahu ilmu, nggak ngerti ilmu, mengingkari ilmu lalu menyepelekan ilmu. Ketika saya mengatakan yang namanya fakta, aduh, itu plus 3 sama aku. parah. Yang kontennya aja. Sabar. Anda ini ketika Uniripa menarasikan itu paham tak? Dalbo, kau Rifa nih hebat, sama aku di bawah telapak kaki masih Rifa ini. Dikatakan bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Serius. Aku dikatain bodoh sama orang bodoh nggak masalah. Ya. Silakan. Makanya kalau aku kuliah kemarin itu yang memvalidasi kepintaranku itu dosenku. Dekanku mengatakan aku cerdas. Ya. Tapi kalau saya pribadi, Diam dulu. Ya Bang. saya akui Kristen itu cerdas. Kenapa saya akui? Buktinya dia sendiri buat Tuhan. Ya kan? Saking Dia buat cerdasnya ya. Tuhan, buat surga sendiri. Itu kecerdasan. Tuhan kami makan bareng sama. Dibuat sendiri.
Tuhan saja diatur mereka. Sabar dulu Jabar deh ya. Kamu ini pendidik loh. Dengarkan, kau diajar di sini ya. Hei Dalbo, Woi. kopi kita Dalbo. Sabar. Ya. Nah sebelum lanjut ke Ripa, nah kok kenapa anaknya Daud ini yang dihukum, Bang? Ya, karena Apakah dia menipu juga? bukan anak Daud itu kan hasil dosa, buah dari dosa Daud Tadi yang berselingkuh. Imamat 20 tadi, Imamat 20 nomor 10 yang harus dibunuh pelakunya, pelaku zinanya. Nah, jadi begini, kan Tuhan kasih pilihan. Nggak salahku dia dikasih pilihan yang pertama dia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Yang kedua dia mati. Loh, ini blunder lagi nih. 2 Samuel pasal 12 nomor 13, jangan kau tuduh Absalom yang ngejar Tuhanmu yang mengambilkan bini Daud untuk ditiduri sama Absalom sebagai hukuman buat Daud. Jadi Tuhanmu ini membalas perjinahan dengan mengadakan perjinahan baru. Jangan gitu. Jangan dirubah kitab sucimu. Kan ini kitabmu suci katanya fakta. Kalau fakta diterima aja, jangan dirubah. Katanya percaya kalau ini kitab fakta. Aku yang nggak percaya kitab ini fakta aja nggak mau aku merubahnya. Kau yang percaya, nah memang iya, memang iyalah karena aku bunda gembala. Kau yang percaya kitab ini fakta aja kau rubah-rubah. Kau kibuli. Dalam kitab itu, Absalom itu dijadikan sebagai orang yang merusak keluarga Daud karena Tuhanmu yang menginginkan untuk menghukum Daud. Makanya dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 13. Dijelek-jelekkan ya Tuhan Allah Israel, padahal Tuhan dia juga kan Tuhanmu juga nya itu. Sorry, Tuhanku Allah bukan YHWH. Aku nggak kenal YHWH loh. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.